Dusun Pepe merupakan salah satu dusun yang berada di Jawa Tengah. Tangan Pengharapan mendirikan beberapa senter, salah satunya di Dusun Pepe untuk membantu perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Tidak hanya dalam segi akademis, Senter Tangan Pengharapan juga mendukung kegiatan seni dan keterampilan anak-anak yang ada di sana. Menari merupakan salah satu kegiatan yang sangat diminati oleh gadis-gadis kecil dari dusun ini. Pada mulanya sangat heran, anak-anak ini senang sekali menari, tetapi mereka tidak ada yang mengajari, membimbing, tetapi mereka senang sekali di waktu senggang mereka latihan sendiri. Dari sini saya mau mereka ini bisa mengembangkan budaya yang ada. Ketika menari, anak-anak pun dilatih dan didorong untuk berani dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Menggali dan mendukung setiap potensi yang ada dari setiap anak juga merupakan salah satu misi yang Tangan Pengharapan hadirkan. Terima kasih kepada para donatur yang tetap setia mendukung dan membantu setiap anak-anak yang berada di Senter PP Jawa Tengah untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan dan makanan bergizi. Helping people live a better life. Begitu lahapnya mereka ketika bisa menikmati ayam goreng, sayur sup, dan nasi putih. Ekspresi bahagia itu pun terlihat dari wajah mereka. Hal yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Momen yang menurut kita biasa saja, tapi bagi mereka luar biasa. Untuk anak-anak ini, saya hanya ingin terus berusaha melakukan itu supaya mereka memiliki kemampuan. Mereka harus bisa membaca, mereka harus bisa menulis, mereka harus bisa berhitung. Artinya saya harus memberikan mereka perhatian, beda dengan guru-guru di sini. Karena guru-guru di sini ya mereka sebatas mengajar saja. Misalnya itu dalam satu kelas 10 orang, ada 1 orang atau 2 orang yang bisa membaca di situ, semua sudah disamaratakan. Oh itu sudah semua bisa baca itu. Padahal ada 3 orang, 4 orang di situ yang belum bisa sama sekali baca. Bahkan huruf mereka tidak kenal itu huruf apa. Enaknya sifat gotong royong itu ada di sini. Habis itu ramah tamah di sini dan juga budayanya lebih kita rasakan daripada di kota. Alat penerang itu bukan listrik kami pakai tapi dari tenaga surya. Aki baru kami sambung ke bola-bola. Nah itu sudah jadi alat penerang buat kami. Kalau masalah ini untuk keperluan cas HP atau apa, kami harus ke kota. Atau tidak, kami titik powerbank sama guru-guru. Saya melihat kondisi anak-anak dan perbuatannya, tingkah lakunya semua aneh-aneh lah. Ada yang buat kita emosi dan ada juga yang membuat kita terkesan. Sebelum ada guru-guru dari itu anak-anak sekolah itu bapak guru kelas di SMP belum bisa baca yang tamat dari SDWTN. Nah tapi sekarang banyak itu yang tinggal di rumah saya itu karena dekat SMP. Jadi mereka tinggal di situ, mereka mampu membaca. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak dibukanya Feeding and Learning Center di Wetena, Sumba Barat, mereka sudah dapat mengenal huruf, membaca dengan lancar, menulis dan berhitung. Mereka juga mendapatkan makanan bergizi yang dapat menunjang gizi mereka agar semakin bersemangat dalam belajar. Semua ini berkat adanya dukungan dari para donatur yang masih setia membantu anak-anak agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak serta makanan bergizi. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning Center di Wetena, Sumba Barat.
bersama kita membangun semangat anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ratusan warga desa Maurisu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mendapatkan pengobatan gratis di kantor desa setempat. Yayasan Tahan Pengharapan melalui program mobile klinik menggelar pengobatan gratis untuk melayani masyarakat yang tidak mampu dan tidak bisa pergi ke kota untuk berobat. Warga desa ini banyak menderita gangguan pernafasan dan juga penyakit kulit. Akibat pola hidup yang kurang menjaga kebersihan, banyak masyarakat yang jatuh sakit namun tidak mendapatkan layanan kesehatan. Ini sama sekali tidak bisa lihat. Jadi ini nggak bisa lihat berapa? Dua. Kalau ini? Dekat bisa, jauh tidak bisa. Tidak bisa jauh. Iya. Kalau malam? Malam tidak bisa Sama sekali. sama sekali. Itu mulai kapan? Mungkin 1 tahun. Puskesmas yang jauh dari rumah warga menjadi alasan bagi warga memilih pengobatan tradisional. Pengobatan gratis yang dilakukan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan warga desa. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa, perwakilan dari masyarakat ini. Saya Martinus Punai, Kepala Desa Maurisu, Kecamatan Kumi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami sangat berterima kasih yang sudah melayani di Desa Maurisu selama 4 kali. Saya atas nama masyarakat Desa Maurisu sangat bersyukur atas pelayanan ini karena kami jauh dari fasilitas umum terutama puskesmas. Karena kendaraan pun sulit untuk menjangkau ke fasilitas umum. Kami sangat berterima kasih karena beberapa masyarakat yang lewat pengobatan ini sudah sembuh, terutama macam penyakit kulit dan lain-lain. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung program mobile klinik yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kiranya setiap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik. Helping people live a better life. Walaupun sekarang kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, senyum sukacita tetap terlihat dari wajah mereka. Anak-anak tetap bersemangat belajar, ditambah lagi dengan kehadiran guru Tahan Pengharapan yang tetap mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Secara akademik, kecerdasan anak semakin meningkat. Mereka sudah mengenal huruf, membaca, dan menulis. Karakter mereka pun sudah menjadi lebih sopan dari sebelumnya. Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari setiap orang tua. Mereka tidak khawatir lagi anak-anak akan ketinggalan pendidikan. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar dan bermain bersama teman-temannya di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Dusun Muntei, Mentawai. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia agar bisa melahirkan generasi muda yang berkualitas.
helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community Indonesia besok jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTB dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu masuk di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan besar dan kecil harus ditutup sehingga tingkat pengangguran menjadi bertambah-tambah. Orang yang tinggal di jalan meningkat tajam, mereka yang tidak bisa makan harus mencari makanan sisa di tempat sampah. Ada gitu. Dibantu sama istri kerja di bos karung. Bos karung ya. Kalau nggak dibantu sama istri ya kadang makan, kadang enggak gitu kan. Kadang sehari itu dicukupin 2 hari, seliter 2 hari. Ya, pernah makan itu mie 1 bungkus dibagi 3 Ini 1 bungkus? bagi 3. Buat lauk makannya. Kadang kita nyari dapat makanan dari sampah jadi ambil, bisa dimakan. Tadinya saya sih bekerja, ya istilahnya kerja di kerja sampah gitu, PU. Ya berhubung karena COVID, Corona ini, jadi ya rumah kan dengan cara halus diberhentikan. Nggak dapat gaji, ya mau nggak mau kita berbaliklah jadi pemulung kayak begini untuk makan sehari-hari. Kita dapat sehari kadang-kadang 30.000, ya kan? Paling tinggi 40.000, itu paling tinggi benar itu 40.000. Untuk makan aja habis. Ya kan kita berdua. Kalau sama anak apalagi, wah udah nggak cukup. Pada minggu lalu dari tim Tangan Pengharapan kita membagikan sembako di wilayah samping rel kereta api, khususnya di wilayah Senen. Di situ kita membagikan dan kita menemukan salah satu keluarga, dan keluarga ini awalnya tinggal di kontrakan. Namun karena bapak sebagai keluarga udah tidak bekerja lagi, akhirnya bapak ini memilih untuk tinggal di rel kereta api, di samping rel kereta api karena mereka sudah tidak mampu untuk membayar kontrakannya lagi. Kita tim Tangan Pengharapan tergerak untuk memberikan bantuan selama 1 atau 2 bulan ke depan agar bapak ini bisa tinggal di kontrakannya kembali lagi seperti awal. Tim Tangan Pengharapan sendiri juga menawarkan pekerjaan kepada bapak ini agar kedepannya bapak ini bisa mandiri dan bisa membayar kontrakannya sendiri. Terima kasih banyak karena udah dibantu. Jadi gini deh, gitu. ini Jadi dia aja untuk kemarin masalah semalam bilang kontrakan nanti kalau memang sudah dibantu kan nanti saya kerja proyek agak tenang, nyari pun tenang karena anak-anak kan ada di kontrakan. Jadi saya bisa tenang, mungkin sedikit-sedikit saya bisa ngumpulin dari hasil rongsokan untuk bayaran kontrakan selanjutnya gitu. Saat ini, tim Tangan Pengharapan masih terus mencari tempat tinggal yang layak untuk keluarga Bapak Sutono ini. Selain itu, pada minggu ini,
Tim Tangan Pengharapan juga telah menyalurkan 1027 paket sembako yang disalurkan ke berbagai wilayah seperti Depok, Kebun Jeruk, Senen, dan beberapa wilayah pedalaman yang berada di Sumba, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. 350 paket makanan siap saji pun dibagikan kepada masyarakat tunawisma yang berada di Harmoni, Juanda, Roksi, dan Palmerah. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan juga memberikan 25 bantuan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah Tangan Pengharapan salurkan sampai pada minggu ke-20 ini sebanyak 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 3.925 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker, 11.255 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 795 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timur NTT, Sumba, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Suatu kehormatan boleh kembali menyambut Bapak Ibu di ibadah weekend service. Ibadah hari ini akan disertai oleh perjamuan kudus. Anda bisa persiapkan roti dan anggur yang akan kita nikmati setelah firman Tuhan disampaikan. Sebentar pujian penyembahan akan dibawakan oleh Yesua Abraham. Kita persiapkan hati kita dan kita bisa mengekspresikan cinta dan kasih kepada Tuhan. Dan sementara firman Tuhan dibagikan, saya encourage untuk kita bisa mencatat ya, sehingga firman Tuhan tersebut bisa mendatangkan keuntungan buat hari-hari kita ke depan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semua. Kita hari ini adalah hari yang spesial karena kita bakalan praise and worship bersama. Jadi lebih banyak durasinya untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. So kita mau lebih ingat lagi sama kebaikannya Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal luar biasa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kau selalu dekat, dan kau dekat. Bahkan semua pengabdian kami gak bisa balas kasih-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh, dan berharga, yes. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, yes, sungguh indah, yes, yang kau pikirkan tentangku, yang kau rancangkan tentangku Tuhan, terlalu mulia, terlalu berharga, terlalu indah. Oh Yesus, kau buatku begitu indah, serupa gambaran-Mu. Oh, rancangan yang kau berikan, damai, sejahtera, dan penuh harapan Tuhan. Oh, kau pandangku anak-Mu Tuhan, kau pandangku kesayangan-Mu, kebanggaan-Mu, dan apa yang ku lakukan tak pernah merubah pemikiran-Mu tentangku. Kau tahu ku mungkin jatuh, ku mungkin melupakan-Mu. Kau tahu Tuhan, ku bisa mengecewakan-Mu. Kau tahu Tuhan, namun Kau tetap korbankan nyawa-Mu untukku. Engkau tetap berikan hidup-Mu, oh ganti dosaku. Padahal seringkali ku tak tahu diri, seringkali ku tak tahu terima kasih, namun Kau tetap mengasihi diriku Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku Tuhan. Sungguh indah. Mungkin teman-teman tahu bahwa sekarang Tuhan pakai aku lewat banyak sosial media, lewat banyak media. Puji Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena sebelum aku bisa sampai di titik ini, aku adalah anak yang bisa dibilang gak tahu diri. Aku adalah
anak yang cuma sekedar mengikuti ajaran agama doang, hanya sekedar melayani tapi hatiku sebenarnya jauh dari Tuhan. Aku di gereja iya, tapi bikin dosa juga iya. Aku selalu bikin Tuhan kecewa, bikin Tuhan sedih. Tapi ternyata kegagalanku di masa lalu tidak merubah rancangannya Tuhan yang udah Tuhan tuliskan. Bahkan sebelum aku ada di dalam situ, yaitu hari-hari ini. Aku yakin ini adalah rancangan yang sudah Tuhan rancangkan semenjak aku ada di dalam kandungan mamaku. Itu sudah Tuhan tuliskan dan itu tetap Tuhan laksanakan, tetap Tuhan genapi. Walaupun aku hidupnya sempat berantakan, hidupnya sempat lupain Tuhan, sempat gak betul-betul mengasihi Tuhan. Dan memang apa yang dia pikirkan selalu indah. Itu tidak tergantung dari apa yang sedang kita lakukan sekarang. Dan perbuatannya, pengorbanannya di kayu salib selalu dia kasih buat kita. Dan itu adalah pengorbanan yang pasti menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi kita. Karena itu kita mau lebih lagi menyadari betapa Tuhan sayang, supaya kita bisa penuh akan kasih Tuhan dan kita bisa kembali mengasihi Tuhan. Biarlah apa yang indah yang ada di pikirannya Tuhan sungguh-sungguh ada di hidup kita, dan kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bahwa kita adalah kudus, kita adalah anak-anak yang berkenan, kita adalah anak-anak yang berharga, anak-anak yang mulia, yang hidup layaknya anak-anak kerajaan surga. Tapi diawali dengan betapa kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita nyanyikan pujian ini lebih dengan perenungan hati yang dalam. Lebih lagi dengan perenungan hati yang dalam. Lebih lagi dengan luapan hati yang begitu bersyukur sama Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sadari kasihnya terlalu dalam untuk dimengerti, terlalu besar, sungguh besar. Pikirkan yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah, tak dapat ku mengerti betapa luar biasa kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur, oh kasih setiamu lebih dari hidup, oh kebaikanmu lebih dari hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur.
tidak setia, Engkau tetap Tuhan yang setia. Jika aku tidak setia, Engkau tetap. Jika aku ingin menyerah, Engkau tetap terus berjuang. Jika aku ingin menyerah, Engkau tetap terus berjuang untukku Tuhan, berjuang untukku Tuhan, tak pernah menyerah, tak pernah menyerah Tuhan. Terima kasih. Kemanapun ku pergi, tak dapat ku ingkari, kasih-Mu tak pernah mati. Seringkali ku jatuh dalam pelanggaranku, Engkau tak meninggalkan. Seringkali ku jatuh dalam pelanggaranku, Engkau tak meninggalkan. Seringkali ku jatuh dalam pelanggaranku, Kau tak meninggalkan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, kalau kami boleh kembali menikmati ibadah bersama-sama. Berdoa supaya firman-Mu menjadi kebenaran bagi kami, yang menuntun setiap langkah kami. Biar Roh Kudus Kau boleh memberikan roh hikmat dan wahyu dan menuntun setiap kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan tolong kami supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Devil's Crack, yang artinya celah iblis. Tidak semua kesalahan yang kita buat disebabkan oleh si jahat. Tapi ada hal-hal yang kita buat yang bisa menjadi celah bagi si jahat. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada 5 hal yang saya ingin bagikan yang menjadi celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita. Ada 5 celah yang kita harus jaga dalam hidup kita. Yang pertama, amarah yang terpendam. Efesus 4 ayat 26 berkata begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan menyimpan kemarahan dalam hati kita, karena itu merupakan celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk cepat mengampuni dan belajar mudah melepaskan. Orang yang murah hati tidak menyimpan amarah dalam hati. Saya belajar dari dulu kalau ada masalah apa-apa, saya segera selesaikan supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Orang beda-beda tipe. Kalau saya tidak bisa tidur bila punya masalah. Jadi saya ingat dulu waktu masih pacaran sama suami saya, ketika kami punya masalah, saya kejar dia supaya kami duduk bicara dan menyelesaikan. Karena tipe seperti suamiku itu habis marah sama saya bisa tidur nyenyak, sementara saya yang marah sama dia tidak bisa tidur. Nah, saya belajar kalau kita punya kemarahan, boleh nggak kita marah? Tentu boleh kita marah kalau memang ada sebabnya. Tetapi saya tidak menyimpan kemarahan dalam hati saya. Staf-staf saya tahu saya, ketika saya marah, tapi setelah itu saya lupa.
baik lagi dan selesai. Semuanya seperti tidak ada apa-apa. Tapi dengar baik, ada penyebab orang marah dan kemudian memendam kemarahan. Apa itu? Salah satunya iri hati. Iri hati merupakan akar kebencian. Kejadian 4 ayat 4 berkata gini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan kita tahu bahwa dalam kisah ini, karena iri hati melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, Kain menjadi marah dan mukanya muram. Dan Tuhan mengingatkan kepada Kain untuk berbuat baik karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan kita tahu ceritanya bahwa Kain pada akhirnya membunuh Habel. Dari iri hati, marah, lalu dia membunuh adik kandungnya sendiri. Kalau kita tidak ingin celah terbuka dalam hidup kita, sehingga hati kita dikuasai oleh iblis, kita harus mengampuni dan belajar melepaskan. Jangan menyimpan dendam, apalagi iri hati kepada orang. Kisah Kain merupakan satu pelajaran, hanya berangkat dari iri hati, kemudian marah, dan kemudian dia membunuh adiknya sendiri, padahal Habel tidak bersalah. Nah, kadang-kadang ketika kita marah sama orang, belum tentu orang itu yang punya masalah sama kita. Kita sendiri yang harus membereskan hati kita, karena kita bertanggung jawab atas keputusan hati kita sendiri. Berhenti panas hati, berhenti membenci, belajar mengampuni. Hal kedua yang menjadi celah bagi iblis adalah keserakahan. Dalam Lukas 22 ayat yang ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Dalam Yohanes 13 ayat kedua dikatakan, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saya berpikir, Yudas makan bersama dengan Yesus dan murid-murid rasul-rasul yang lainnya. Apa yang membuat Yudas sampai bisa dirasuk iblis, padahal dia merupakan satu dari 12 rasul murid Yesus? Berarti seseorang aktif melayani, rajin pergi ke rumah ibadah, dekat dengan hamba Tuhan, atau bahkan hamba Tuhan sekalipun, tidak terlepas dari serangan roh jahat apabila dia tidak menjaga hatinya. Kenapa Yudas bisa dirasuk oleh iblis? Ternyata di dalam Yohanes 12 ayat yang keempat sampai ke-6 dijelaskan siapa Yudas sesungguhnya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas adalah seseorang yang serakah, cinta uang. Dia berani mencuri, tidak berintegritas, mengambil yang bukan haknya. Orang yang tidak menjaga hati, tetapi cinta uang, berani mencuri, jelas akan dikuasai oleh roh jahat. Banyak orang yang kelihatannya selalu ada di rumah Tuhan, dekat dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin pelayan Tuhan. Tapi kalau hatinya cinta uang, akan mudah dirasuk iblis. Yesus tahu bahwa salah satu dari murid-muridnya adalah iblis. Saya sempat berpikir apakah karena dirasuk iblis Yudas menyerahkan Yesus. Tapi ternyata ada sebabnya kenapa Yudas sampai dirasuk iblis. Karena Yudas mencuri uang dari kas yang dipegangnya. Kita tahu bahwa Yudas adalah bendahara dari ke-12 murid Yesus.
Hati-hati kalau Anda bendahara di sebuah gereja atau bendahara di sebuah organisasi atau Anda bekerja di bagian keuangan, karena orang-orang yang bekerja di area ini harus bisa dipercaya. Hal ketiga yang membuat celah bagi iblis masuk dalam hidup kita adalah ketidaksehatian, unsettled problem. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ketiga dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Sebagian penyebab dari perselingkuhan adalah hubungan suami istri yang memburuk dikarenakan oleh masing-masing tidak menjalankan kewajiban sesuai fungsi, sehingga timbul kekecewaan terhadap satu sama lain. Ekspektasi yang tidak terpenuhi diperparah dengan tidak adanya komunikasi. Tinggal berjauhan terlalu lama sehingga kebutuhan biologis dan kehadirannya tidak terpenuhi, sehingga pasangan mungkin merasa kesepian. Nah, ini menjadi celah bagi orang ketiga. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hubungan suami istri, iblis dapat menggoda kita kalau hal-hal ini terjadi, yaitu apabila salah satu atau masing-masing tidak menjalankan kewajibannya, ekspektasi tidak terpenuhi sehingga kecewa, kemudian tinggal berjauhan terlalu lama. Ada yang bilang, Bu Heni, bagaimana kalau merupakan tuntutan pekerjaan, suami saya harus bekerja di pedalaman sementara saya dan anak-anak di kota. Di dalam sebuah seminar wanita saya pernah sampaikan, kalau memang suamimu oleh pekerjaannya karena urusan dinas dia ditempatkan di sebuah daerah, sebagai istri sebaiknya ikut. Harus ada yang berkorban, harus ada yang mau mengalah. Katakanlah kalau kontrak kerjanya cuma sebentar, 1 tahun, firman Tuhan izinkan tinggal berpisah sementara dengan persetujuan bersama. Jadi harus sepakat untuk tinggal pisah, tapi hanya untuk sementara waktu. Bagaimana kalau dinasnya sampai 3-5 tahun? Salah satu harus mengalah. Saran saya, dipertimbangkan matang-matang apa yang terbaik bagi Anda dan keluarga Anda. Anak-anak yang masih kecil mungkin masih bisa ikut untuk pergi ke daerah yang mungkin sekolahnya belum terlalu bagus, tapi mamah bisa mengajar homeschooling buat anak-anaknya demi kesatuan rumah tangga. Atau bila istri pekerjaannya jauh lebih baik dan menghasilkan uang yang lebih baik, mungkin suami yang harus mengalah dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa diambil untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Long distance relationship tidak mudah. Tentu Anda akan merasa sangat kesepian. Saya dan Jojo tidak pernah tinggal berjauhan, tapi waktu kami masing-masing sibuk melayani sehingga jarang bertemu, Sabtu Minggu tidak pernah sama-sama, terasa sekali sepinya. Tidak ada sosok seseorang yang biasa mendampingi kita, tidak ada teman yang biasa bisa menemani kita makan bersama. Bahayanya ketika celah ini terbuka, iblis masuk dengan sosok orang yang sangat mengagumkan bagi Anda. Mungkin Anda bilang, saya kuat, tapi sudah berapa banyak kita melihat dan kita mendengar orang-orang selingkuh dengan rekan sekerjanya. Bahkan orang-orang yang berpisah dengan pasangannya hanya karena mereka jatuh cinta dengan orang-orang yang lebih sering bertemu dengan mereka. Apakah uang lebih penting daripada keutuhan rumah tangga? Menikah bukan untuk menghidupi keluarga, tapi untuk hidup bersama-sama. Bagi saya lebih baik uang tidak seberapa, yang penting kami kumpul sama-sama. Celah yang keempat yang merupakan celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita adalah keangkuhan. 1 Timotius 3 ayat 6 berkata,
Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Tinggi hati adalah sifat iblis. Yesaya 14 ayat yang ke-14 berkata, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kita tahu tentang kisah bagaimana iblis jatuh karena kesombongan. Kalau kita tidak mau ditunggangi oleh iblis, jangan sampai kita sombong, karena ketika kita mulai tinggi hati, iblis mulai pegang kendali. Celah yang kelima adalah kemunafikan. Dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dikatakan hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat. Artinya gini, ada orang-orang yang kelihatan baik di tengah-tengah jemaat. Ada orang yang kelihatan baik di gereja, rajin beribadah, menyebut dirinya pelayan Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan berkata, kita harus memastikan bahwa kita punya nama baik juga di luar jemaat. Yang artinya gini, kita harus hidup benar di dalam dan di luar jemaat. Hidup kita tidak hanya baik di dalam, tapi kita juga harus jadi kesaksian bagi orang-orang di luar. Kegagalan banyak dari orang percaya adalah tidak mampu menghidupi apa yang mereka imani. Your acts speak louder than words. 1 Yohanes 3 ayat 7 berkata, Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Bagaimana kita menilai apakah hidup kita munafik atau tidak? Lihat buah-buah hidup kita. Kalau kita melakukan apa yang benar, kalau buah hidup kita adalah kebenaran, berarti kita adalah orang benar. Dan sebaliknya, kalau kita hanya kelihatan benar di depan orang banyak saja, berarti masih ada kemunafikan dalam hidup kita. Karena itu yang akan menjadi jerat bagi iblis dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak buka celah kepada iblis? Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat yang 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Jadilah penurut Allah. Submit artinya taat kepada Allah. Jadi anak-anak yang taat kepada firman-Nya. Kalau kita taat kepada firman dan tidak mengikuti godaan iblis dalam hidup kita, maka iblis akan pergi dari hidup kita. Yesus memberi teladan ketika dia dicobai di padang gurun. 3 kali iblis mencobai Yesus. Yesus melawannya dengan firman Allah, dan Yesus menolak setiap permintaan iblis. Bagaimana supaya kita menang menghadapi tipu muslihat iblis dalam hidup kita? Pastikan kita hidup di dalam kebenaran firman, takut akan Tuhan, menundukkan diri kita kepada Allah, taat akan kebenaran firman-Nya, dan jangan mengikuti bisikan iblis dalam hati kita. Jaga hati kita, karena iblis bisa masuk dalam hidup kita dengan celah-celah yang terbuka. Jangan simpan kemarahan dalam hati, jangan tinggi hati, jangan serakah, jangan tidak sehati. Selesaikan masalah suami istri, dan yang terakhir, jangan munafik, supaya iblis tidak menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah-Mu menolong kami Tuhan, supaya hidup kami tidak buka celah untuk iblis menguasai kami. Biarlah kami boleh belajar supaya kami boleh menjaga hati kami sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memampukan kami oleh anugerah-Mu untuk menjauhkan setiap dosa dan setiap godaan iblis dari hidup kami. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita persiapkan tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya bacakan satu firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi, dan kita berdoa bersama-sama, dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menebus kami, dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib. Menjadikan kami warga kerajaan-Mu, dan berhak menerima janji dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Hidupku, keluargaku, perkataanku, masa depanku diperbarui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit. Akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU. Katakan jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, dan sakit penyakitku sudah diselesaikan di kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dengan mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau telah curahkan dan korbankan bagi kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu dan berkat-Mu. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami angkat negara kami. Kami berseru kepada Tuhan yang menolong negara kami. Biar Tuhan bekerja untuk membantu supaya tingkat penularan COVID-19 semakin berkurang. Bahkan berikan hikmat buat pemimpin kami untuk mengatur roda pemerintahan di negara ini. Sehingga dari jajaran paling atas hingga paling bawah pun bisa bekerja saling bahu-membahu untuk mengurangi jumlah peningkatan COVID-19 dan boleh kembali membangkitkan perekonomian dan politik yang stabil. Kami juga berdoa keras untuk garda depan tenaga medis yang selalu bekerja giat untuk menolong para pasien. Kami berdoa biar Tuhan melindungi mereka. Tuhan boleh menjaga mereka. Tuhan boleh memberikan sukacita untuk mereka melayani pasien. Dan pasien yang ditolong dan dilayani pun boleh ikut bekerja bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengangkat pokok doa yang sudah masuk di Impact Community untuk kerukunan rumah tangga yang harmonis. Tuhan tolong untuk kelancaran persiapan pernikahan. Tuhan bantu untuk kesembuhan dari penyakit diabetes, batu empedu, kanker getah bening, ginjal, sakit pinggang. Mujizat-Mu terjadi buat mereka. Tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan. Bahkan buat kelepasan dari keterikatan pornografi biar Tuhan merdekakan. Juga kami berdoa untuk keberhasilan investasi pun Tuhan ikut membantu dan memberikan hikmat. Saat ini kami juga bersyukur untuk donatur dan partner dari Impact Community dan Tangan Pengharapan yang telah kontribusi. Biar setiap benih yang mereka tabur Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Usaha mereka semakin lancar, karir mereka semakin naik, kesehatan mereka makin prima, bahkan pelayan mereka berdampak, rumah tangga mereka harmonis. Mari kita angkat dua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan ke kiri dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi.
Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan yang firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community Weekend Service ini. Kami mau informasikan besok ada ibadah Impact Community Indonesia di hari Minggu jam 10 pagi. Praise and Worship akan dilayani oleh Bobby Febian. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Sabtu depan pada tanggal 18 Juli 2020 jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu depan tanggal 19 Juli 2020 jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Marlon Bolun dari Gen Generasi Daud. Dalam hal ini kami juga mau memberikan praise report, doa-doa yang telah dijawab oleh Tuhan yang telah masuk dalam Impact Community. Yang pertama, kesembuhan setelah sakit selama 2 tahun. Luar biasa. Pemulihan mesbah keluarga, dahsyat. Kekuatan menjalani hidup setelah mengalami frustasi. Berkat dan pemulihan jiwa setelah mengikuti Tuhan Yesus. Kecukupan untuk menggaji karyawan setelah mengalami kesulitan dana. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menjawab doa orang percaya. Bagi saudara yang mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kesaksian Bapak Ibu, sehingga lewat kesaksian Bapak Ibu bisa menguatkan dan memberkati yang lain. Dalam hal ini kami juga ingin memberikan report sepanjang 1 minggu ini. Di minggu ke-20 kita telah menyalurkan total 2.612 APD dan juga 3.925 makanan siap saji, sembako sejumlah 11.255, dana tunai sejumlah 795, konsultasi konseling doa sejumlah 4.139 orang, dan total masker yang telah kita salurkan sejumlah 30.886. Setulus hati ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Support dukungan Bapak Ibu menolong mereka yang membutuhkan. Saya berdoa biar setiap benih yang Bapak Ibu tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bagi saudara yang terbeban ingin memberikan donasi atau persembahan untuk menolong anak-anak pendidikan di pedalaman Indonesia dan juga buat mereka yang membutuhkan di masa COVID-19, Anda dapat menyalurkan donasi atau persembahan Anda pada nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk support dan dukungan Bapak Ibu, dan terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah online weekend service ini. Have a good weekend. Tuhan memberkati. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, 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 kaulah Raja mulia, ajar kau Tuhan, amin, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Oh Yesus, kaulah Raja mulia, Raja mulia. Amen, 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 amen. Oh Yesus. Pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu masuk di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan besar dan kecil harus ditutup, sehingga tingkat pengangguran menjadi bertambah-tambah. Orang yang tinggal di jalan meningkat tajam, mereka yang tidak bisa makan harus mencari makanan sisa di tempat sampah. Ada gitu. Dibantu sama istri kerja di bos karung. Bos karung ya. Kalau nggak dibantu sama istri ya kadang makan, kadang enggak gitu kan. Kadang sehari itu dicukupin 2 hari, seliter 2 hari. Ya, pernah
Makan itu mie 1 bungkus dibagi 3 malam. Ini 1 bungkus Bagi 3. Buat lauk makannya. Kadang kita nyari dapat makanan dari sampah jadi ambil, bisa dimakan. Tadinya saya sih bekerja, ya istilahnya bekerja di kerja sampah gitu, PU. Ya berhubung karena COVID, Corona ini, jadi ya dirumahkan dengan cara halus, diberhentikan. Nggak dapat gaji, ya mau nggak mau kita berbaliklah jadi pemulung kayak begini untuk makan sehari-hari. Kita dapat sehari kadang-kadang 30.000, ya kan? Paling tinggi 40.000, itu paling tinggi benar itu 40.000. Untuk makan aja habis, ya kan kita berdua. Kalau sama anak apalagi, wah udah nggak cukup. Pada minggu lalu dari tim Tangan Pengharapan kita membagikan sembako di wilayah samping rel kereta api, khususnya di wilayah Senen. Di situ kita membagikan dan kita menemukan salah satu keluarga, dan keluarga ini awalnya tinggal di kontrakan. Namun karena bapak sebagai keluarga udah tidak bekerja lagi, akhirnya bapak ini memilih untuk tinggal di rel kereta api, di samping rel kereta api, karena mereka sudah tidak mampu untuk membayar kontrakannya lagi. Kita tim Tangan Pengharapan tergerak untuk memberikan bantuan selama 1 atau 2 bulan ke depan agar bapak ini bisa tinggal di kontrakannya kembali lagi seperti awal. Tim Tangan Pengharapan sendiri juga menawarkan pekerjaan kepada bapak ini agar ke depannya bapak ini bisa mandiri dan bisa membayar kontrakannya sendiri. Terima kasih banyak karena udah dibantu. Jadi gini deh, gitu. ini Jadi dia kalau aja untuk kemarin masalah semalam bilang kontrakan nanti kalau bang sudah dibantu kan nanti saya kerja proyek agak tenang, nyari pun tenang karena anak-anak kan ada di kontrakan. Jadi saya bisa tenang, mungkin sedikit-sedikit saya bisa ngumpulin dari hasil rongsokan untuk bayaran kontrakan selanjutnya gitu. Saat ini, tim Tangan Pengharapan masih terus mencari tempat tinggal yang layak untuk keluarga Bapak Sutono ini. Selain itu, pada minggu ini, tim Tangan Pengharapan juga telah menyalurkan 1.027 paket sembako yang disalurkan ke berbagai wilayah seperti Depok, Kebonjeruk, Senen, dan beberapa wilayah pedalaman yang berada di Sumba, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. 350 paket makanan siap saji pun dibagikan kepada masyarakat tunawisma yang berada di Harmoni, Juanda, Roksi, dan Palmerah. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan juga memberikan 25 bantuan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah Tangan Pengharapan salurkan sampai pada minggu ke-20 ini sebanyak 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 3.925 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker, 11.255 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 795 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timur NTT, Sumba, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama, dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.